Oke teman-teman, kita lanjutkan video sebelumnya ya. Oke, kita baca lagi versi Inggrisnya. Instrumental tone. There is a huge variety of musical instruments, including human voices, violins, pianos, clarinets, and many others. The tones produced by these instruments are far more complex and musically interesting than the tones produced by tuning forks. See the left sides of figures 1.4 and 1.5 for examples of version of waveforms from a flute and piano playing the same note. These waveforms have a fundamental cycle at least approximately. We show this approximate fundamental cycle on the left side of figure 1.4 for the flute tone, where it is easier to see in the graph. The fundamental cycle determines the frequency of approximately 329 Hz for the note being played. We can see, however, that these waveforms are not cycling in nearly so uniform a manner as the tuning fork waveforms, shown in figure 1.2. In fact, as we shall examine more closely in chapter 4, they are combinations of several pure tone waveforms of differing frequency and loudness. For both of these instruments, these combined pure tone waveforms have frequencies that are positive integer multiplies of 329 Hz. Ya. Kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6, dan seterusnya. This frequency are called the harmonics or the instrumental tone. Nah, kita lihat gambar 1.3 spectrogram of recording of tone from tuning fork. Horizontal axis is time axis, labeled in units of seconds long top. Vertical axis is frequency axis, labeled in units of hertz. 1 hertz is equal to 1000 Hz. Along left side, bright white band is centered on frequency 262 Hz, the frequency for tuning fork tone. Background features of spectrogram come from fine background noise, largely inaudible, present during recording process. Watch a video of this program. Di sini 262 Hz ya. Ini garis horizontal itu namanya waktu, yang ini garis vertikal itu sumbu frekuensi. Oke, lanjut. Nah, for the flute note, first two harmonics of 329 Hz and 2 times 329 is equal 658 Hz are the loudest. The third harmonic 3 times 329 is equal to 987 Hz is fainter, and the higher multiplies of 329 Hz are fainter still. See the right side of figure 1.4. Ya, lihat di sini. In the graph show that the highs of the peaks at 329 Hz, 688 Hz, and 987 Hz correspond to how loud those pitch would be if those pitch were heard separately. They are not heard separately, however. It is their combination that produces the complex sound of the flute
flute tone. We'll discuss point in more detail at the end of the section. Jadi kita lihat, kita baca nih untuk yang left. Waveform for a recording of flute playing single note. Time P for approximate cycle is equal 0.0030 per second. Iya. P di sini 0,00304 detik. Fundamental frequency is approximately 326.29 Hz. Berarti di sini. Ya, dari sini kan berarti di sini sekitaran 200. Jadi ini cycle dibagi dengan frekuensinya 329 Hz. Ya. Ini kalau dilihat di sini kan 658 kan. Oke, lanjut. Similarly, the note played by the piano is a combination of harmonics. For the piano, however, the graph in the right of figure 1.5 show that the amplitudes of the harmonics are much more equally distributed in size. An interesting feature of this graph is that the magnitude for the harmonic 2 times 329 Hz is actually larger than the magnitude for 329 Hz. Kita lihat, ini 2 dikali 329 Hz lebih besar daripada magnitude dari 329. Kita lihat. Ini magnitude ini lebih besar dari sini ya. Kita lihat. Nevertheless, we refer to 329 Hz as the fundamental for this piano note since it corresponds to the pitch that the note is sounding at, which is the same pitch as the flute note. We shall emphasize this point again later, as it is a subtle one. The fundamental harmonic for a note is the frequency that determines the note's pitch, and that may or may not be the loudest harmonic produced when the note is played. Lihatnya di sini, sorry. Pantesan lebih kecil. Kalau lihatnya di sini, graph on the right figure. Ya. 2 dikali 329 lebih besar dari 329. Kita lihat. Ini kan 2 dikali 329 kan 658. 658 kan di sini. Ini lebih besar daripada 39. Ya. The graph of amplitudes of harmonic of flute and piano tones shown on the right figure 1.4 and 1.5 were obtained by computer processing of recordings of these tones. We shall explain in chapter 4 how this processing is done. We summarize this discussion with the definition of this harmonics in instrumental tones. Oke, kita punya definisi berikut. For an instrumental tone that contains frequencies of the form V0, 2V0, 3V0, 4V0, 5V0, 6V0. Ini kelihatannya seperti O ya, tapi biasanya itu kan 0. Jadi saya bacanya 0 aja. The smallest frequency V0 is called the fundamental. The other frequency are overtones. All of the frequency are called, semua frekuensinya disebut harmonik. Ini disebut harmonik. The first harmonic is V0. Ini V0. Harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga,
harmonik keempat, harmonik kelima, harmonik keenam, dan seterusnya. So on. Remark: the physical explanation for why tones from musical instruments contain multiple harmonic is beyond the scope of this book. See Chapter 3 of Fourier Analysis by James S. Clover for a discussion of string instruments. For other instruments, consult the book Music, Physics and Engineering by Harry F. Olson. Oke. Kita lanjut. Oh, kita belum baca ini ya. Biar lebih. Nada alat musik instrumental tones. Terdapat beragam jenis alat musik yang sangat luas, termasuk suara manusia, biola, piano, klarinet, dan masih banyak lagi. Nada-nada yang dihasilkan oleh alat-alat musik ini jauh lebih kompleks dan lebih menarik secara musikal dibandingkan dengan nada yang dihasilkan oleh garpu tala. Kita lihat sisi kiri gambar 1.4 dan 1.5. Oke, kita lihat ya, kiri, ini yang kiri. Sebagai contoh, bagian gelombang dari rekaman suara seruling dan piano ini seruling, yang ini piano, oke? Yang memainkan nada yang sama. Gelombang-gelombang ini memiliki suatu siklus dasar atau fundamental cycle, setidaknya secara mendekati. Siklus dasar ini ditunjukkan pada sisi kiri gambar 1.4 untuk nada seruling karena lebih mudah dikenali pada grafik tersebut. Siklus dasar ini menentukan frekuensi kira-kira sebesar 329 Hz untuk nada yang dimainkan. Namun, kita dapat melihat bahwa gelombang-gelombang ini tidak berulang secara seragam seperti gelombang dari garpu tala yang ditunjukkan pada gambar 1.2. Ini kalau dilihat nggak berulang ya, ini agak naik turun ya. Kalau di garpu tala kan kita lihat berulang ya, berulang. Oke. Sesungguhnya, seperti yang akan kita kaji lebih mendalam pada bab 4, gelombang-gelombang ini merupakan gabungan dari beberapa gelombang nada murni dengan frekuensi dan kekuatan atau keras bunyi yang berbeda-beda. Untuk kedua alat musik ini, gabungan gelombang nada murni tersebut memiliki frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari 329 Hz. Nah, frekuensi-frekuensi ini disebut harmonik dari nada alat musik. Nah, frekuensi are called harmonic for this instrumental tone. Nah, untuk nada seruling, dua harmonik pertama 329 dan 2 dikali 329 sama dengan 158 Hz. Merupakan yang paling kuat bunyinya. Lihat di sini ya. Harmonik ketiga yaitu 3 dikali 329 sama dengan 987 Hz terdengar lebih lemah, dan harmonik-harmonik dengan kelipatan yang lebih tinggi semakin lebih lemah lagi. Hal ini dapat dilihat pada sisi kanan gambar 1.4 ya. Ini sama ini kan lebih ini ya, kuat daripada yang kelipatan 3, kelipatan 4 ini kan lebih lemah ya. Pada grafik tersebut, tinggi puncak pada 309 Hz dan 658 Hz dan 987 Hz berhubungan dengan seberapa keras nada-nada tersebut jika masing-masing didengar secara terpisah. Namun, nada-nada tersebut tidak didengar secara terpisah. Justru gabungan dari semua harmonik inilah yang menghasilkan bunyi yang kompleks, menghasilkan bunyi kompleks khas dari nada seruling. Hal ini dibahas lebih lanjut di akhir bagian.
Demikian pula, nada yang dimainkan oleh piano juga merupakan gabungan dari harmonik. Tetapi untuk piano, grafik di sisi kanan gambar 1.5 ini sisi kanannya, gambar 1.5 kanan menunjukkan bahwa amplitude harmoniknya lebih merata dalam besarannya. Salah satu ciri menarik dari grafik ini adalah bahwa amplitude harmonik kelipatan 2 justru lebih besar daripada amplitude 39. Ini ya, kelipatan 2 kan, ini lebih besar dari 39. Sebagai frekuensi fundamental dari nada piano, dan fundamentalnya ini. Karena frekuensi tersebut menentukan pitch dari nada yang terdengar yang sama dengan pitch nada seruling, hal ini merupakan poin penting dan cukup bagus. Harmonik fundamental suatu nada adalah frekuensi yang menentukan pitch-nya, dan frekuensi tersebut tidak selalu merupakan harmonik yang paling keras. Grafik amplitudo harmonik untuk nada seruling dan piano yang ditujukan pada sisi kanan gambar 1.4 dan 1.5 diperoleh melalui pemrosesan komputer terhadap suara. Proses ini dijelaskan pada bab 4. Ya, penjelasannya ini. Oke, kita masuk ke definisinya. Ini definisinya. Untuk suatu nada alat musik atau instrumental tone yang mengandung frekuensi berikut, frekuensi terkecilnya yaitu P0. Dari sini P0 disebut frekuensi fundamental. Frekuensi lainnya disebut overtone. Nah, semua frekuensi tersebut secara keseluruhan disebut harmonik. Harmonik pertama adalah P0, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, harmonik kelima, harmonik keenam, dan seterusnya. Oke, sekian video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.